Episode 46. Tameng perselingkuhan? Ya, saya akan membayar kamu selama menjadi istri saya. Hanya 3 tahun. Kamu mau berapa sebulannya? 10 juta? 50 juta? Dara melongo mendengar tawaran Davi yang sangat menggiurkan. Wanita itu tersenyum licik. Tentu dia akan membuat Davi membayarnya mahal atau dia akan membongkar perselingkuhannya dengan istri dari kakak sepupunya sendiri. 150 juta sebulan. Gimana? Kalau Bapak sanggup, kita deal. Davi menaikkan sebelah alisnya. Dara ingin sebulan gajinya 150 juta sebulan. Wow, bukankah wanita itu benar-benar berusaha mengeruk hartanya? Baik, nanti kontrak perjanjian pernikahan kita akan saya berikan. Mulai sekarang kita harus menjadi lebih dekat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, karena kamu adalah calon istri saya mulai saat ini. Mana cowok kamu? Mama mau lihat. Bawa dia ke sini dan kenalin ke Mama. Dara baru saja pulang kerja dan disambut oleh sang mama yang berkacak pinggang di ruang tamu. Mamanya kelihatan masih marah karena Dara kabur di saat mamanya sudah mendapatkan kenalan calon mantu yang menurut sang mama pas buat Dara, dan si calon sudah menunggu kedatangan wanita itu. Ma. Dara baru pulang kerja udah ditodong kayak gitu. Dara mau mandi dulu, jawab Dara melengos meninggalkan sang mama. Namun baru 4 jangkah Dara melangkah terpaksa harus berhenti ketika mendengar seruan dari sang mama. Kalau besok kamu enggak bawa calon mantu mama, jangan harap bisa kabur lagi buat ketemu salah satu anak dari temen mama yang ini. Mama, enggak akan biarin kamu nyewa orang buat dijadiin calon suami abal-abal. Astaga, kenapa mamanya peka sekali sih? Apa memang menurut mamanya Dara tidak akan ada yang suka sehingga langsung berspekulasi jika dia akan menyewa orang untuk dijadikan calon suaminya? Meskipun yang ada malah sebaliknya. Ada seorang pria yang tidak lain adalah CEO di tempatnya bekerja menawarinya pernikahan kontrak meski hanya 3 tahun dengan dalih jika pernikahan itu untuk menutupi kebusukannya. Yang main di belakang dengan sang sekretaris yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri. Iya, hanya itu jawaban dari Dara dan dia langsung pergi masuk ke dalam untuk menghindari pertanyaan dari mamanya. Sedangkan di sisi lain, Davi memutuskan untuk pulang ke apartemen, bukan ke rumah. Dia akan mengambil sesuatu yang tertinggal di sana. Setelah dia menemukan benda yang dia inginkan, Davi memutuskan untuk keluar dari apartemen dan pulang ke rumah. Saat Davi membuka pintu apartemennya, dia mendapati Lira di depan pintu dengan wajah yang memerah. Aku mau ngomong. Lira memaksa masuk ke dalam apartemen Davi dengan cara mendorong tubuh pria itu. Davi hanya bisa menghela napas. Dia berbalik dan mengikuti Lira yang sudah duduk di sofa ruang tamu sambil bersedekap dada. Ada apa lagi? Tanya Davi yang sudah duduk di depan Lira. Aku nggak mau kita putus. Kamu harus kasih alasan yang jelas. Davi, kenapa kamu mutusin aku? Kalau alasanmu hanya karena Mas Arsya, itu cuma omong kosongmu. Davi berusaha tenang dan tidak terpancing oleh ucapan Lira. Entah kenapa semakin kesini dia merasa jika Lira semakin egois. Mungkin memang benar jika dia dulu yang menggoda Lira dan menginginkan wanita itu. Tetapi setelah sekian bulan, Davi merasa sangat bersalah dengan kakak sepupunya karena telah menghancurkan rumah tangganya. Aku mau nikah. Itu alasanku. Paman sudah sering meminta hal itu padaku. Lira tertawa setelah mendengar jawaban dari Davi. Kamu jangan bercanda. Memangnya aku tidak tahu kalau kamu masih bisa membangkang terhadap pamanmu mengenai perjodohan yang akan beliau lakukan, dan hal itu sangatlah bisa kamu lakukan. Lira, please, jangan mempersulitku. Aku tidak mungkin melajang sampai seumur hidup hanya karena perasaanku padamu yang tak akan pernah sampai, dan itu tidak akan pernah membuat kita bersama. Aku juga tidak mau kakakku sakit hati kalau sampai dia tahu jika adiknya telah merusak rumah tangganya. Aku ingin menjalani kehidupan normal dan sungguh aku benar-benar minta maaf padamu jika selama ini aku terkesan mempermainkan perasaanmu. Lira menggeleng tidak terima. Perempuan itu berdiri dan berjalan dengan cepat menuju ke arah Davi. Dia berusaha untuk duduk di pangkuan pria tersebut tetapi Davi langsung menolaknya. Hentikan, Lira. Jangan sampai aku mengusirmu dengan cara yang tidak baik. Lira yang mendengar hal tersebut matanya langsung berkaca-kaca. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika Davi akan mengatakan hal tersebut. Di mana pria yang dulu selalu lembut padanya, selalu perhatian dan selalu bisa membuatnya merasa dilindungi dan dihargai. Kenapa? Kenapa kamu jadi seperti ini? Lira menangis, merasa dadanya begitu sakit. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika di saat dirinya begitu mencintai Davi, Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Davi memutuskan hubungan mereka dan sikap laki-laki itu yang sudah berubah. Lira,
Ini jalan yang terbaik untuk kita. Biar bagaimanapun aku yang salah karena telah membawamu masuk ke dalam kehidupanku. Aku benar-benar minta maaf. Liri Davi benar-benar merasa tidak enak. Dia hampir saja membawa Lira ke dekapannya saat melihat mata wanita itu yang sudah berkaca-kaca. Sungguh sebenarnya dia tidak tega melihat Lira yang rapuh seperti itu. Apalagi dengan air mata yang sudah membanjiri pipi mulusnya. Lira sudah tidak tahan. Dia benar-benar sangat menginginkan Davi saat ini. Tetapi ketika mendapatkan penolakan besar dari pria tersebut, Lira tidak sanggup lagi. Dadanya sesak seperti dihantam palu godam. Dengan berat hati, akhirnya Lira pergi meninggalkan apartemen Davi dengan air mata yang bercucuran. Wanita itu langsung meluncur pulang menuju rumahnya dengan hati yang hancur. Begitu sampai di pelataran tempat tinggalnya, Lira langsung keluar dari dalam mobil dan masuk begitu saja ke dalam rumah. Pada saat masuk ke ruang tamu, Lira bisa melihat Arsya sedang bermain dengan putri mereka. Sudah hampir 2 bulan pria itu tidak pulang. Sebagai seorang pilot memang Arsya dipastikan sangat jarang di rumah. Bahkan yang katanya akan pulang sebulan lagi tiba-tiba dipercepat karena Arsya sudah merindukan istri dan putrinya. Bersambung.